Posisi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri haruslah tamat jika Hasto Kristianto ingin selamat. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini kaos yang akan meramalkan bahwa 2 bulan dari sekarang kita akan lebaran. Itu bercanda. Tapi saya tidak bercanda saat mengatakan bahwa sepertinya Hasto Kristianto ini dijadikan sebuah bait atau umpan. Dan jika ingin Hasto ini selamat, maka Megawati harus mengakhiri kepemimpinannya menjadi ketua umum di Kongres Partai yang sedianya akan berlangsung di bulan April nanti. Semua orang itu sebenarnya sudah tahu. Ini semua permasalahan perundingan politik. Sudah jadi tersangka, tidak kunjung ditangkap. Betul sekali, memang sebagai tersangka memang tidak harus dikandangkan selama memang masih bisa dianggap tidak melarikan diri atau nggak akan pergi. Mengingat bahwa Hasto Kristianto kemarin terakhir juga sempat berjoget di depan kantor KPK, maka kita pastikan sebenarnya KPK tidak terlalu khawatir bahwa Hasto ini akan kabur atau seperti Harun Masiku. Meskipun posisi dari PDIP ini mengatakan tidak menjadi oposisi, tapi menjadi mitra pemerintah. Tapi itu boleh saja kita artikan, atau pengamat politik mungkin bisa mengartikan juga bahwa sepertinya mereka masih sangat mendambakan posisi menteri dalam kabinet merah putih yang digadang oleh Prabowo dan Gibran. Dan mereka sepertinya menunggu adanya reshuffle. Untuk itu, pertemuan Prabowo dan Mega ini belum juga terwujud hingga detik-detik terakhir saat saya membuat konten ini. Ada yang mengatakan bahwa sempat melakukan pertemuan via Zoom. Ada yang mengatakan sudah mengirimkan pesan lewat Mbak Puan. Tapi kita akan tahu bahwa di dalam tubuh PDIP sendiri sebenarnya mereka tidak solid. Dan mulai terjadi perpecahan antara orang-orang yang menginginkan kejelasan ini harus seperti apa, dan yang masih tunduk dan patuh kepada Bu Mega yang masih tarik ulur atau ingin status quo ini lebih lama lagi. Banyak juga yang berharap Bu Mega ini sebagai ketum seumur hidup. Tapi ada yang berpikiran lebih progresif yang menginginkan agar Mbak Puan atau Mas Nanan yang menggantikan Ibu Mega ini tadi. Dan kita juga tahu bahwa Bu Mega ini agak enggan berjumpa dengan Pak Prabowo karena masih ada Gibran Rakabuming Raka dan kedekatan Pak Prabowo dengan Jokowi yang juga masih belum bisa digambar oleh para frontman dari PDIP ini tadi. Sedangkan harapan mereka agar Prabowo berpisah dengan Jokowi dengan serangan-serangan dari frontman mereka ini tak kunjung terjadi. Karena kita tahu bahwa Pak Prabowo ini setia kepada misi yang dia emban dan dia tidak akan mungkin meninggalkan Jokowi. Pun kita tahu bahwa yang meminta untuk menjadi wakil presiden ini adalah Pak Prabowo, meminta Mas Gibran. Maka mustahil kalau Prabowo akan dipisahkan dari Jokowi. Itu sama saja memisahkan Prabowo dan Gibran, yang artinya kita akan melihat kehancuran dari pemerintahan Prabowo itu sendiri. Lagi pula kenangan atas quotes-on-quotes pengkhianatan Bu Mega ini pasti tidak akan pernah dilupakan oleh Pak Prabowo. Maka kita bisa pastikan bahwa posisi Pak Prabowo di sini sebenarnya di atas angin. PDIP yang lebih membutuhkan dibandingkan sebaliknya. Bu Mega sendiri saya pikir masih mendengarkan masukan-masukan yang kurang bijak dan salah. Beliau mungkin masih mengira ini adalah tahun 2014 atau 2019 lalu. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Maka tidak ada jalan yang lain selain Bu Mega harus menerima Gibran sebagai wakil presiden, menerima Jokowi sebagai mitra dari Prabowo, dan duduk satu meja
bersama orang-orang ini tadi. Jika itu tidak mungkin terjadi, maka mungkin ada baiknya Bu Mega mengganti dirinya dengan orang-orang yang bisa melakukan hal itu tadi. Tidak perlu menurunkan egonya dan biarkan orang ini yang menyelesaikan sesuatu yang mungkin dia tidak sukai ini. Dan sepertinya inilah sebuah hal yang dinanti oleh pemerintahan Prabowo. Karena jika ini semua bisa dilakukan, maka generasi baru PDIP ini akan muncul. Dibersihkan dari orang-orang yang selama ini menyerang pemerintahan dengan orang-orang yang akan bisa lebih berkomunikasi dan berdiskusi secara politik ke depannya. Maka sang menteri di sini dijadikan sandera untuk sang ratu atau rajanya ini untuk berpikir ulang. Maka saya akan melihat bahwa Mbak Puan atau Mas Nanan ini akan naik. Dan orang seperti Ahok atau Basuki Cahayapurnama atau mungkin Mas Bambang Pacul akan menjadi sekjennya. Dan ini mungkin akan senada dengan apa yang akan dilakukan oleh Pramono Rano, duo Banteng yang memimpin Jakarta. Jika ini terjadi, maka kursi menteri sangat mungkin akan diberikan oleh Pak Prabowo kepada partai berlambang banteng mengamuk ini. Maka kita akan menanti apa yang akan terjadi. Karena saat ini keduanya, baik Prabowo dan Mega, ini sama-sama tersandra oleh opini dari masyarakat. Jika Hasto tidak segera diproses dan dibiarkan begini saja atau dikabulkan pra-peradilannya, maka kita akan tahu bahwa KPK akan dianggap takut kepada gertakan dari Hasto Kristianto yang mengaku memiliki bukti-bukti yang bisa membuat perpolitikan Indonesia ini akan menjadi kacau balau. Tapi jika ini semua akan diproses, maka kita akan tahu bahwa Megawati dan PDIP akan selama-lamanya jadi oposisi. Yang tentu saja ini berlawanan dengan upaya Pak Prabowo dengan keberlanjutan dan rekonsiliasi yang dia inginkan. Maka kita akan menanti babak berikutnya. Tapi yang pasti, ini semua pasti akan terjadi sebelum Kongres PDIP yang akan terjadi di bulan April nanti. Saya tetap yakin Ibu Megawati akan turun di tahun ini. Bagaimana caranya? Itulah yang akan menarik untuk kita nanti. Tuliskan pendapat kalian di bawah sini. Terima kasih telah menonton konten yang seperti ini di channel saya. Bukan sesuatu yang populer, tapi ingin membuka mata kalian semua agar kita bisa ikut menyelamatkan bangsa ini dan menghindarkan dari pertikaian yang tidak ada hentinya nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.